Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Herlinawati Palinggi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 yang merupakan program pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi tempat saya melaksanakan praktik baik adalah di SDN 005 Samarinda Kota yang beralamat di Jalan Aminah Syukur, Samarinda, dengan ruang lingkup Sekolah Dasar Samarinda Kota, Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu tugas yang wajib dipenuhi dalam PPG ini adalah membuat best practice atau praktek baik dengan menggunakan metode problem based learning atau PBL yang diharapkan nantinya akan menjadi lebih efektif dan membuat peserta didik lebih cepat mengerti. Dalam menyusun cerita praktek baik atau best practice, kita menggunakan metode STAR. S. Situasi, T. Tantangan, A. Aksi, R. adalah refleksi hasil dan dampak dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah operasi penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Bagian metode STAR yang pertama, S, yaitu situasi. Ada beberapa masalah yang melatar belakangi kondisi bagi peserta didik saya ketika menghadapi pelajaran matematika, bahwa terkonsep dalam pemikiran mereka, matematika adalah pelajaran yang sulit dan juga ada faktor lainnya, yaitu kurangnya dukungan dan motivasi dari orang tua dan guru. Saya praktek ini penting untuk dibagikan karena sebagai seorang guru, saya bisa mengetahui kesulitan apa saja yang dihadapi peserta didik saya dalam pembelajaran matematika ketika di dalam kelas, dan dapat memotivasi diri saya, juga bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi rekan-rekan guru yang lainnya ketika mendesain pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi sebagai media ajar pembelajaran. Berusaha melaksanakan kegiatan belajar dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat, menciptakan suasana yang nyaman saat proses pembelajaran sedang berlangsung, dan memberikan dukungan motivasi kepada peserta didik untuk meningkatkan keterampilan dalam belajar, merupakan beberapa hal yang menjadi peran dan tanggung jawab seorang guru. Tantangan yang saya hadapi dalam kegiatan belajar dan mengajar: kurangnya persiapan dalam mengajar, kemudian kesulitan dalam membuat media yang inovatif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya belum menguasai model pembelajaran PBL, jarang memberikan ice breaking untuk mengembalikan fokus siswa, dan saya belum maksimal untuk mengetahui kemampuan, minat, dan bakat setiap peserta didik saya. Selain tantangan internal, ada juga tantangan eksternal, antara lain kurangnya konsentrasi peserta didik saya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kedua, perbedaan kemampuan peserta didik saya dalam memahami dan menguasai pembelajaran. Ketiga, beberapa siswa saya kurang aktif di saat belajar kelompok. Yang terlibat dalam kegiatan proses pelaksanaan aksi ini pastinya adalah guru dan siswa. Adapun langkah-langkah yang sudah saya laksanakan dalam proses pelaksanaan aksi ini adalah saya membuat perangkat pembelajaran, menentukan model pembelajaran, dan membuat media yang tepat, dan juga menyiapkan perlengkapannya. Strategi yang saya gunakan adalah strategi model pembelajaran PBL atau problem based learning, yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Juga sebelumnya saya menyiapkan RPP
dengan kegiatan pendahuluan, yaitu tahapan dari orientasi, persepsi, dan pemberian evaluasi baik bagi kelompok juga mandiri. Dan juga saya sebagai seorang guru yang merupakan sumber belajar, fasilitator, motivator, dan penilai. Juga teman sejawat yang memantau pelaksanaan PPL di dalam kelas. Dan ini semuanya sudah sesuai dengan tahapan pembelajaran. Sumber daya atau materi yang saya perlukan untuk melaksanakan strategi PBL ini yaitu buku penunjang matematika kelas 6 SD dan video pembelajaran dari internet dengan harapan dapat memotivasi peserta didik saya untuk lebih antusias dalam pembelajaran. Kita lanjut ke bagian akhir dari STAR, yaitu refleksi hasil dan dampak. Refleksi hasil dan dampak. Adapun dampak positif terhadap peserta didik saya, yaitu peserta didik saya menjadi lebih aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Peserta didik saya dapat menyampaikan pendapat dan hasil diskusi di depan kelas. Kegiatan belajar lebih terfokus kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan proses diskusi kelompok berjalan dengan baik. Sehingga dengan model pembelajaran based learning atau PBL ini dapat mencapai apa yang merupakan tujuan dari pembelajaran ini. Di saat saya menggunakan model pembelajaran PBL ini atau problem based learning, peserta didik saya menjadi lebih aktif dibandingkan di saat saya menggunakan model pembelajaran ceramah atau konvensional. Beberapa respon positif yang saya lihat dari peserta didik saya, mereka menjadi lebih bersemangat dan memiliki perhatian dalam pembelajaran, menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik saya, juga menjadi lebih mandiri, berpikir kreatif, dan kritis. Respon atau tanggapan yang saya peroleh dari rekan sejawat saya yang ikut hadir dalam pelaksanaan aksi ini bahwa pembelajaran yang saya laksanakan sudah sesuai dengan tahapan yang ada di RPP dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Beberapa faktor yang merupakan tanda keberhasilan dari strategi model pembelajaran PBL yang saya lakukan dalam aksi ini. Pertama, meningkatnya kemampuan peserta didik saya dalam bekerja sama dengan peserta didik lainnya. Kedua, peserta didik saya menjadi lebih aktif. Ketiga, peserta didik saya menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam pembelajaran untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Keempat, meningkatnya kompetensi atau kemampuan pedagogik dan profesional guru, khususnya saya. Setelah saya menyusun best practice atau praktek baik ini, ada beberapa hal positif pembelajaran yang saya dapat ambil. Pertama, saya sebagai seorang guru menjadi lebih mengerti betapa pentingnya menggunakan model-model pembelajaran yang lain. Salah satunya adalah pembelajaran PBL. Kedua, saya memiliki banyak pengalaman dalam membuat RPP dengan model pembelajaran PBL. Ketiga, saya dapat menggunakan dan menerapkan model tersebut di dalam kelas. Keempat, saya dapat mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah saya menggunakan problem based learning atau model pembelajaran PBL ini sebagai model pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif. Satu, dua. Selamat pagi, Miss. Tiga. Sebelum pelajaran mulai, kalian sudah mulai. Salam
semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan belajar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Silakan adik-adik. Perhatikan soalnya, yaitu 1/2 ditambah 5/7. Perhatikan soalnya, penyebutnya berbeda, yaitu 2 dan 7. Cara cepatnya adalah kita kalikan silang belas. Ditambah 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kemudian dikali 5. 2 kali 5 sama dengan 10 per, di sini 12 juga per 12. Selanjutnya adik-adik bisa perhatikan penyebutnya sudah sama-sama 12 ya. Maka mudah-mudahan sampai di sini adik-adik sudah paham ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kalau dengan penyebut ini sama ya. 7 dan ini 5 nih sama. Kalau penyebutnya sama langsung aja dikerjakan. Iya. Dan 3 sebelah sini 3 dikali 7 sama dengan 14 per 3 KPK. Berarti kalau 3 itu kalau KPK kepanjangannya tadi apa? Kelipatan, kesatuan, dan kecil. Kelipatan 3 sama nggak hasilnya? Dikali 4. Akan menjadi 1/12. Sama ya? Sama ya? Kasih tepuk tangan dong buat Afif. Kemudian kalau di KPK, dia menyebutnya jadi 12, tapi bukan berarti salah. Karena kita lihat hasil A. Ya, nanti dibagi-bagi ya. Sama temannya. Iya dong. Nanti satu lembar itu dipakai untuk menulis semua jawabannya ya. Nomor 1 sampai nomor 4. Boleh dengan cara mengalihkan sila. 8 dan 1 roti lagi 4/16. Sederhana lagi menjadi 4/8, lalu sederhana lagi menjadi 2/4 dan lagi disederhanakan menjadi 1/2. Kasih aplaus buat kelompok 1. Angkat tepuk tangannya. Dapat 5/5 itu dari mana? Oh, PP dari 5. Bagaimana? Jawabannya sama kan? Benar ya? Jadi 7/10 meter. Ya, kasih aplaus buat temannya. Bang Yos. Emang iya kan Bang Yos? 15. Oke, bagaimana hasil dari kelompok 3? 3/20 kilogram. Benar nggak? Sama hasilnya? Ada beda? Satunya kilogram atau bukan itu? Iya. Kilogram ya. Kasih aplaus buat kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab soal pembiasaan. Aura pergi ke pasar, telah membeli 1/4 kilogram daging ayam. 1 kali 5 tambah 4 kali 5 tambah 4 kali 4
ada yang biasa kita begini ya. Ini kalau dibacanya bingung, 1 per 20. Ini kan kayak 11 per 20. Tiganya yang bagus apa? Jelasin aja, harganya berapa? Sederhana. Oke, yang lainnya coba kelompok yang lainnya yang pakai cara silang sama hasilnya. 1 19 per sama. Terima kasih untuk kelompok 5. Kasih untuk kelompok 5. Suruh nyanyi ya. Nggak ada pertanyaan ya? Benar? Oke, tadi untuk menyelesaikan penjumlahan rumus yang biasa dengan penyebut yang berbeda dalam berapa cara? Dua cara. Yang pertama silang dan yang disilang yang mana? Pembilang yang di atas sebelah kiri dengan menyebut yang sebelah kanan. Ya. Kemudian nanti pembilang yang sebelah kanan dikalikan silang dengan menyebut yang sebelah kiri. Jadi yang di bawah tetap ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita nyanyi dulu ya. Samarinda tuh yang 1, 2, 3. Samarinda lebihan mahakam, tersohor di seluruh Kalimantan. Kota perniagaan sejak dulu kala, kebanggaan bangsa Indonesia. Sekali minum air mahakam, terikat janji hati terpendam, pasti kembali ke Samarinda saya, itulah bukti kesaktian mahakam. Oke, mengakhiri pelajaran kita hari ini. Silakan Bang Hafid pimpin teman-teman doa. 1 2 Selamat siang. 3. Doa dimulai. Doa selesai. Ingat ya, sekali lagi diingatkan untuk belajar di rumah seperti pisau ya, gunung pisau atau tangan. Kalau terus diasah juga pasti tajam seperti bisa kita ya. Terus belajar, kurang-kurangi HP-nya ya. Oke. Sekian, terima kasih. Samarinda tepian mahakam, tersohor di seluruh Kalimantan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suparmi SPD, guru SD 005 Samarinda Kota. Salah satu rekan sejawat saya yaitu Ibu Ernawati Palinggi yang sekarang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Munawwarman, telah melaksanakan PPL di kelas 5 SD 005 Samarinda Kota sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran PJBL. Setelah saya amati di lapangan, Ibu Guru Ernawati Palinggi sudah sangat bagus dalam melaksanakan pembelajaran penuh kreatif dan inovatif, sehingga anak-anak yang tadinya malas belajar menjadi sangat senang belajar dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Ibu Ernawati Palinggi bisa memotivasi guru-guru yang lain dalam proses pembelajarannya. Saya berharap Ibu Ernawati Palinggi bisa menjadi guru profesional sesuai dengan tujuan PPG. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi perkenalkan, nama saya Nafa, siswi kelas 6 SD Negeri 005 Samarinda Kota. Saya sangat senang diajar oleh Miss Lin karena di kelas Miss Lin menggunakan media ajar berupa laptop, proyektor, dan juga biskuit. Di kelas
kami belajar materi pecahan. Mislin menggunakan media berupa biskuit. Misalnya, jumlah seluruh biskuit ada 10 buah. Diambil 3 bagian, dibaca 3/10. Kami juga belajar operasi penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Contohnya 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 3/4. Dengan menggunakan metode variasi mengajar yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami dengan cara mengalihkan silang dan dengan KPK. Terima kasih Mislin sudah mengajar saya dan teman-teman. Selamat pagi, saya perwakilan orang tua murid kelas 6 SD Negeri 005 Samarinda Kota. Beberapa waktu yang lalu anak saya bercerita tentang pengalaman belajar di kelas bersama dengan Mislin. Mislin mengajar pecahan menggunakan media seperti biskuit yang membuat anak-anak mudah untuk memahaminya. Juga mengajarkan bagaimana cara cepat untuk mendapatkan hasil penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Terima kasih Mislin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haja Supini SPD, Kepala Sekolah SD 005 Kecamatan Samarinda Kota. Ini memberi masukan kepada guru kami yang sedang melaksanakan PPL dalam program PPG tahun 2022 tahun 2023. Dengan adanya PPL ini kami sangat senang sekali. Karena apa? Dengan pengalaman mereka melaksanakan PPL, mereka banyak mengambil manfaat positifnya, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Dan untuk kegiatan belajar mengajar itu tidak kalah pentingnya, terutama dalam penggunaan media pembelajaran yang inovatif atau penggunaan media yang berbasis teknologi seperti LCD. Juga tidak kalah pentingnya untuk memperkenalkan langsung kepada benda yang nyata yang akan diajarkan, khususnya berkaitan dengan pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, untuk itu semoga dengan pengalaman PPL ini, khususnya kepada guru kami, juga guru yang lainnya, bisa menambah manfaat lebih baik, khususnya kepada dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Harapan yang tak kalah pentingnya, sehingga pendidikan di Indonesia ini semakin maju. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.